Assalamualaikum, hai, nama saya Nur Fitri Zalehama. Saat ini saya bekerja di salah satu instansi pemerintahan dan saya asal Gorontalo. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Handri. Pekerjaannya mentor di salah satu startup di Indonesia. Nama saya Fadila Abdul Razak. Saya kuliah di Universitas Negeri Gorontalo. Nama saya Cutiani Sasana, saya berumur 23 tahun. Kerjaan saya sementara masih freelance. Hai semuanya, saya Elia Nusantari Damopoli I. Saat ini saya bekerja di RRI Gorontalo dan seperti biasa suka sekali dengan literasi dan sebagainya. Oh, tidak tahu. Nari mungkin, nari ya? Enggak ya? Benar. Menari, Main alat musik. batari, menerima tamu mungkin. Itu kayaknya ini deh, orang Batari bukan terus diiringi sama alat musik. Persiapan untuk menari. Selama pemakendo sama-sama. Apa ya? Dikili, bukan? Kurang tahu. Tidak. Pemangku adat begitu, bukan? Tanggomo? Iya nggak sih? Tunggu Kak. Tanggomo. Tanggomo. Kalau itu tahu. Kalau itu kayaknya Tanggomo kalau tidak salah. Ini pengalaman sih. Jadi SMP itu ada teman seangkatan yang dia juga salah satu penggiat dari Tanggomo. Jadi taunya juga pas karena tahu sama dia gitu. Kalau Tanggomo itu ana kurang tahu. Semacam syair kalau tidak salah itu dia tentang religi-religi begitu tuh. Tanggung itu kata salah cara orang rakyat Gorontalo dalam menyampaikan sastra mereka secara berirama, kata salah. Jujur untuk artinya sendiri kurang tahu, tapi yang saya ketahui tentang Tanggomo tuh dia berisikan kayak puisi ataupun sajak tradisi lisan yang berkenaan dengan menceritakan suatu peristiwa atau kejadian kayak gitu. Tapi untuk lengkapnya kurang. Karena mungkin di zaman sekarang sudah tidak ada setahu. Apalagi kan di perkotaan itu, mungkin kalau di pedalaman di pedesaan mungkin ada. Mungkin sih, kayaknya karena kurangnya itu sih, literasi budaya kan Gorontalo kayaknya. Terus juga, saya jarang sekali lihat Tanggomo itu di sekitar daerah. Jadi Tanggomo itu kayak jarang kelihatan di rumah begitu. Jadi pernah diperkenalkan. Dulu ada kegiatan di sekolah. Karena satu orang ini juga terkenal karena Tanggomonya, makanya diperkenalkan pas di sekolah. Sempet waktu itu lihat-lihat di Google, soalnya pernah nanya kan, Mama, ini apa, pernah dengar kan, ada acara, baru DP nada kayak lucu. Baru Mama bilang, Mama juga sebenarnya lupa, cuman coba cari, kok tidak salah kata Oma Tanggomo. Gitu. Karena sering dengar sih, cuman DP nama itu yang kurang tahu apa. Waktu SMA biasa di masjid-masjid itu, waktu itu kan Elia tinggal di Gorontalo Utara. Nah di Gorot itu biasa di masjid selalu tiap malam sampai tengah malam itu ada orang yang di masjid dengan ciri khas itu, jadi Elia tahu. Tanggomo, nah justru itu yang pengen dicari tahu. Kira-kira kapan ya pas Tanggomo? Pada saat ada yang menikah. Pembeatan tuh. Mungkin ya kayak acara kebudayaan yang kayak besar gitu, kayak misalnya Milad Gorontalo mungkin. Tidak tahu, karena ini ya, jadi cuma diperkenalkan tapi tidak tahu dia fungsinya apa gitu kan. Acara-acara, mungkin kalau yang Anda pahami kalau itu kan artinya berarti dia menceritakan suatu kisah yang terjadi. Semacam saat kemerdekaan mungkin? Hari lahir Nabi Muhammad nggak sih? Atau di hari-hari besar keagamaan gitu. Melakukan Tanggomo? No. Tidak. Tidak tahu. Belum tahu. Kurang tahu. Tidak. Mungkin dari tata bahasa kayaknya. Tidak tahu. Tidak bisa kan? Iya. Tidak bisa. Saya di syair kan ada bagaimana tadi nada. Tidak tahu. Oke. 4 atau 5 baris. Bismillah, mau mulai. Delopo lapo mai.
taunu lalu mai. Botia madelo mai. Bismillah mo mulai delopo elapo mai taunu yilau mai. Kayaknya Ana bisa baris pertama deh. Saya baris pertama itu yang paling melekat kayaknya. Nadanya tuh kayak gini. Jadi Bismillah mo mulai delopo elapo mai taunu yilalu mai. Kalau nggak salah kayak gitu. Jadi pokoknya syair-syair yang kayak gitu itu menurut Ana Tanggomo. Kalau Tanggomo masih minim, tapi kalau bahasa Gorontalo iyo. Karena harusnya ke bahasa Gorontalo dulu baru ke Tanggomo, karena arti dari ini semua kan biasanya bahasa Gorontalo kan. Pengen sih sebagai putra daerah Gorontalo, jadi pengen sekali belajar itu Tanggomo. Sangat ingin, dari dulu sebenarnya sangat ingin belajar yang ini ya. Mau banget. Tapi kayaknya kesempatan itu belum pernah hadir. Ana sih tertarik untuk belajar semua soal Gorontalo sih sebenarnya. Karena salah satu kekayaan satu daerah yaitu bahasa. Dan dengan adat-adat yang mereka pernah tinggalkan sih kalau menurut Ana. Jadi kita mulai dulu dengan membiasakan kita berbahasa Gorontalo. Terus kita lestarikan juga budaya-budaya yang sebenarnya hilang berdasarkan kita tahu dulu fungsinya apa. Jadi contohnya kayak Tanggomo kan, meskipun kita tahu dia syair, tapi kita sebenarnya nggak tahu juga fungsinya apa. Jadi kita belajar fungsinya, dan itu bisa dimulai dari anak-anak. Bukan anak-anak sih, maksudnya remaja-remaja kayak kita. Pertama, yang orang harus lakukan, buatkan tempat pelatihan untuk anak-anak yang sudah mulai lupa dengan persoalan adat ini. Kalau menurut saya mungkin kita adakan kayak sosialisasi atau mungkin webinar tentang pelestarian Tanggomo di daerah Gorontalo, khususnya untuk putra daerah Gorontalo. Caranya begitu, mungkin diadakan lomba-lomba, apalagi ini kan Tanggomo so jarang kan. Jujur saya jarang melihatnya, hanya mungkin di beberapa event saja. Jadi lebih sering disampaikan, lebih sering dipraktekkan dan dilakukan, sehingga kita baik itu sebagai anak-anak zaman sekarang nih bisa ada keinginan untuk belajar Tanggomo itu sendiri. Tentunya dengan memperkuat literasi itu sendiri. Karena seperti anak contohnya, anak tidak tahu dan anak tidak mendapatkan informasi soal itu. Kalau menurut Elia harus dibiasakan dari kecil. Soalnya beberapa survei yang pernah Elia lakukan secara kecil-kecilan, itu orang-orang kurang mengetahui teknik Tanggomo ini karena memang tidak biasa, padahal memang orang Gorontalo. Nah, menurut Elia ala bisa karena biasa, jadi dari kecil kenapa tidak kita biasakan anak-anak kita nanti atau kita sendiri untuk bertanggomo seperti itu. Bismillah mo tanggomo bopo malongo tomato he membiyongo hipola ngalo ombongo. Bismillah mo podutu sojaha memeto buku wau tinggal hutu tanggal 17 Agustus ponjajalo tak alu.